Raden Said lahir pada tahun 1450 Masehi, putra Adipati Tuban Tumenggung Arya Wilatika atau Raden Sahur. Kelahiran Raden Said pada saat masa memudarnya masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kondisi rakyat saat itu mengalami kesengsaraan, dengan semakin melunturnya Kerajaan Majapahit. Para penguasa mewajibkan rakyatnya membayar upeti kepada kerajaan, dengan nilai yang cukup tinggi. Raden Said tumbuh menjadi seorang pemuda, dan merasa prihatin melihat keadaan rakyat di sekelilingnya yang semakin menderita. Hatinya merasa tersayat, mendengar tangisan anak-anak yang meminta makan kepada orang tuanya, tidak mampu memberi makan. Suatu ketika, Raden Said berbicara kepada ayahnya tentang kesengsaraan rakyatnya. Namun, ayahnya tidak memberikan jawaban yang memuaskan Raden Said. Banyak upeti yang harus dibayar oleh rakyat. Pilihan bagi rakyat hanya dua, yaitu membayar upeti atau menerima hukuman. Raden Said, seorang pemuda yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap nasib rakyat. Akhirnya beliau memutuskan untuk mencuri. Sasarannya yang pertama akan menjarah gudang milik kadipaten. Berbagai makanan diambil dari gudang, kemudian secara sembunyi-sembunyi, membagikan makan kepada rakyat yang membutuhkannya. Tidak ada satupun rakyat yang mengetahui dari mana dan dari siapa makanan manakan tersebut. Karena rakyat mengetahuinya setelah pagi tiba. Peristiwa itu terus-menerus berulang. Lambat laun gerak-geriknya tercium, sehingga suatu saat Raden Said tertangkap basah sedang mencuri makanan dari gudang. Hal ini membuat ayahnya murka, karena Raden Said dianggap telah mencoreng martabat keluarga yang merupakan seorang adipati. Akhirnya, Raden Said diberi hukuman yakni diusir dari istana. Diusirnya Raden Said dari istana tidak membuat jera, bahkan malah merampok dan membegal. Tentu sasarannya adalah orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Hasil dari merampok, mencuri, dan membegal untuk membantu rakyat yang lagi kesusahan. Raden Said tidak peduli sama sekali dengan jalan dan upaya yang ditempuhnya, benar atau keliru. Raden Said menjadi momok yang menakutkan bagi orang kaya, sampai-sampai membuat susah tidur. Tumenggung Wilatika semakin murka dengan kelakuan putranya, yang semakin hari semakin brutal. Hampir setiap hari ada yang lapor tentang kelakuan putranya. Maka, Tumenggung Wilatika memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Raden Said. Tumenggung Wilatika akhirnya memutuskan memberinya hukuman, yaitu Raden Said harus keluar dari wilayah Tuban. Raden Said tidak pernah sedikit pun menyesal dengan apa yang diperbuatnya, walaupun harus meninggalkan kemewahan dan orang-orang yang dicintainya. Raden Said terus menyusuri jalan kemanapun kakinya melangkah, hingga sampai pada suatu hutan di kawasan Rembang, Jawa Tengah, yaitu hutan Jatiwangi. Di hutan belantara, Raden Said bertemu dengan seorang yang ternyata Sunan Bonang. Raden Said tidak peduli dengan siapa bertemu, yang ada dalam pikirannya mengincar harta dan tongkat yang dibawa oleh Sunan Bonang. Maka terjadilah pertarungan, yang akhirnya Sunan Bonang dikalahkan oleh Raden Said. Namun hal tersebut tidak menjadikan Sunan Bonang memberikan harta dan tongkatnya kepada Raden Said.
Pada akhirnya Raden Said menceritakan kenapa melakukan tindakan tersebut.